Yang beda itu adalah lauk pauknya. Karbohidratnya sama ya. Mau kentang, mau umbi, mau sagu, mau beras itu sama ya. Cuma kebiasaan kita aja. Sumber karbohidratnya dari beras atau padi, tidak semua pulau itu bisa dijadikan lahan sawah. Nah, ini harus perlu diingat ya. Dan sorghum ini ya sebenarnya warisan nenek moyang ya. Sudah ada zaman dulu. Ya baru sekarang lah karena kita didesak oleh keadaan. Jumpa lagi bersama saya dalam acara Curhat Tani. Saya akan mengabarkan atau menginformasikan tentang pangan ya, karena akhir-akhir ini beberapa kejadian besar global ini ya, bukan hanya di Indonesia, global, dunia. Yang pertama adalah pandemi. Kita tahu sendiri bahwa pandemi kita dibikin shutdown ya. Terus selesai sebenarnya pandemi ini. Nyambung kita gara-gara gegeran antara Rusia dengan Ukraina ini, perang ya. Apa yang jadi masalah adalah pangan, tentu bahan makanan untuk kita. Makanya ya kita harus pinter-pinternya untuk diversifikasi bahan pangan. Sebenarnya negara kita adalah negara tropis, gak usah takut ya sebenarnya, karena alamnya subur, tanahnya subur ya. Tongkat dan batu pun jadi tanaman kalau lagu Kus Plus itu ya. Sebenarnya nggak jadi masalah kalau kita cuma agak sedikit mungkin mengubah ya pola makan atau gaya hidup aja sebenarnya ya. Banyak untuk diversifikasi bahan makanan pokok di Indonesia, karena Indonesia bentuknya kepulauan ya. Ada 17.000 pulau dan 5 pulau besar ini. Jadi setiap pulau pasti penduduknya itu punya ciri khas makanan atau bahan makanan pokok sebenarnya ya. Tapi ya sekarang memang mungkin 80-90% memang dari beras ya, makan bahan makanan pokok kita. Tapi ya kita kembali lagi seperti leluhur kita, kearifan lokal kita, karena ya ini waktunya. Karena kalau tidak seperti itu, krisis pangan akan terjadi ya. Kalau kita hanya mengandalkan bahan makanan pokok yang sekarang, yaitu beras. Nah, makanya saya akan sedikit mengabari makanan-makanan apa aja atau bahan makanan apa aja sih yang bisa dikonsumsi sebagai sumber karbohidrat ya. Sumber karbohidrat, karena ya beras itu ya adalah sumber karbohidrat ya. Oke. Saya bilang bahwa negara kita adalah negara kepulauan ya. Jadi setiap masyarakat di pulau itu adalah punya ciri khas sendiri ya. Nah, sekarang pemerintah lagi gencar-gencarnya ya untuk ya saya bilang diversifikasi bahan makanan pokok ya, yaitu sorghum, cantel kalau bahasa Jawanya itu ya. Ada yang bilang jaba, batar. Ini setiap pulau pun berbeda ini penyebutannya. Ada paledae. Nah, ini ya beda-beda pulau itu beda penyebutan, tapi barangnya sama, yaitu sorghum ya. Nah, sorghum adalah sebagai bisa sebagai alternatif bahan makanan pokok untuk kita ya. Ya seperti gandum lah ya. Cuma emang sorghum ini tidak seperti terigu, tidak mengandung gluten
itu kenyal, elastis gitu ya. Jadi memang ya disitulah kalau memang terigu atau gandum itu punya gluten, jadi kalau dijadikan adonan itu roti itu ya agak ada elastisitasnya. Tapi nggak apa-apa, dari sumber nutrisinya atau kandungan nutrisinya sama juga ya. Ya. Dan sorghum ini adalah termasuk 5, masuk ke 5 ya sumber karbohidrat secara global, yaitu gandum, jagung, padi, jelai, dan sorghum ya. Ini semuanya adalah bahan makanan pokok, karena ya lagi-lagi kita dipaksa dan belajar untuk menerima, yaitu dengan kejadian-kejadian yang luar biasa belakangan ini. Saya jadi teringat ya, ada satu bahan makanan pokok di Papua dan di Luwu Utara, itu adalah Sulawesi. Kalau di Papua bahan dasarnya itu sama-sama sagu ini ya. Di Luwu Utara sagu, di Papua pun sagu. Kalau di Luwu Utara namanya, makanannya yang sudah diolah adalah kapurung. Saya pernah makan, memang enak sekali. Dan orang sana walaupun sudah makan nasi itu lemes katanya kalau belum makan kapurung 1 hari itu ya. Berarti ya memang sebagai sumber karbohidrat mereka nyaman dengan sagunya ini, dengan kapurungnya ini ya. Dulu saya makan dengan sayur bayam, terus dipadukan dengan ikan yang diasap ini, luar biasa, enak sekali. Di Papua juga sama ya. Kalau nggak salah Bapeda ini ya sama, sumbernya sagu. Dan hutan terbesar sagu ini di Asia, bahkan di dunia katanya ya di Papua ini ya. Nah ini makanya kita lestarikan kearifan lokal atau warisan leluhur ini. Jadi masyarakat jangan dipaksa untuk beralih semua ke beras, ke padi ya. Di situ ada sumber tanaman sebagai sumber bahan makanan pokok, ya itulah kita lestarikan. Toh sama kok, yang beda itu adalah lauk pauknya, karbohidratnya sama ya. Mau kentang, mau umbi, mau sagu, mau beras, itu sama ya. Cuma kebiasaan kita aja nyaman dengan apa makannya ya. Jangan dipaksakan satu daerah itu untuk semua sumber karbohidratnya itu satu. Nah ini kurang bagus juga ya. Karena pertambahan jumlah penduduk mungkin ya semakin tahun semakin bertambah, dan nanti kalau semua sumber karbohidratnya dari beras atau padi, tidak semua pulau itu bisa dijadikan lahan sawah. Nah ini harus perlu diingat ya. Ya mungkin mereka cocoknya dengan nanam umbi seperti ubi jalar, singkong, atau mungkin talas, itu ya nggak apa-apa, itu sebagai sumber karbohidrat sama aja ya. Jangan kita rubah paksa untuk digiring semua ke beras. Nah ini bahaya juga. Terus di Papua ya mereka nyaman dengan sagu dan ubi jalarnya, ya jangan dipaksa wah ini harus beras, ya nggak bisa ya. Karena tidak semua, saya katakan sekali lagi, tidak semua pulau di kita itu bisa menanam padi secara besar-besaran. Makanya sebagai sumber karbohidrat ya kita diversifikasi selain padi. Nah ini mungkin NTT, NTB ini katanya sebagai pilot project untuk pengembangan sorghum besar-besaran. Ini luar biasa, bagus sekali ya. Sorghum ini ya bisa sebagai tepung ya. Jadi karbohidrat juga. Kandungan protein dan seratnya itu mirip-mirip dengan jagung. Makanya nggak masalah ya. Cuma kebiasaan kita saja. Kalau orang Jawa itu kalau belum makan nasi itu ya kadang-kadang katanya belum makan. Padahal sudah masuk
karbohidrat dari yang lain, seperti dari roti, dari ubi, ya itu sudah masuk. Tapi karena kebiasaan adalah nasi, ya mereka bilang itu belum makan. Oke, jadi saya sangat sangat setuju sekali ya dengan pemerintahan yang terus mendorong diversifikasi bahan makanan pokok ya, terutama sumber karbohidrat. Sekarang lagi concern besar-besaran di sorghum. Oke, ini ya katanya bisa pengganti sebagai tepung ya. Ini ya luar biasa. Dan sorghum ini ya sebenarnya warisan nenek moyang ya, sudah ada zaman dulu ya. Baru sekarang lah karena kita didesak oleh keadaan perang ini mendorong kita ke krisis pangan. Oke, mungkin kabar dari saya itu semoga bermanfaat untuk sahabat Mutiara semuanya. Selamat mencoba untuk diversifikasi bahan makanan pokok ya sebagai sumber karbohidrat. Jangan hanya beras, kita budayakan makan talas, makan ubi, makan jagung, makan singkong. Oke, salam Mutiara.